Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning guys. How are you today? I hope you all stay happy and healthy. Nah, hari ini kita pertama kalinya belajar bahasa Inggris di kelas 5. Karena di kelas 5 ini Bu Henpian menggunakan buku yang berbeda dari kelas 1, 2, 3, 4 yang lalu. Dan di buku kelas 5 ini tingkat kesulitannya lebih sulit sedikit daripada buku-buku sebelumnya. Jadi Ustazah harap Bu Henpian mendengarkan dengan bujur-bujur dan seksama penjelasan Ustazah supaya Bu Henpian tidak bingung. Oke, di lesson 1 atau bab 1 kita akan membahas tentang using have and has atau penggunaan kata have dan has dalam bahasa Inggris. Langsung saja kita simak materinya ya. Okay, before we start our lesson today, together let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum membahas tentang have dan has, Ustazah mau menjelaskan dulu tentang subjek dalam bahasa Inggris. Nah, kayaknya Bu Henpian sudah pernah belajar ya tentang subjek dan objek dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita bahas bagaimana subjek dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris ada beberapa subjek. Di antaranya, yang pertama, I, yang artinya saya, you, yang artinya kamu, we, kita atau kami, they, mereka. Nah, untuk penggunaan we dan they itu sama-sama digunakan untuk subjek yang lebih dari satu. Bedanya kalau we atau kita kami itu diri kita sendiri itu terlibat dalam orang-orang tersebut, sedangkan kalau they, mereka, itu diri kita itu tidak terlibat. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya ada she, yang artinya dia, perempuan, dan yang terakhir yakni he, atau dia, laki-laki. Oke, itu tersebut beberapa subjek dalam bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang have dan has. Nah, Bu Henpian ada yang tahu nggak nih apa arti have atau has? Kata tersebut lumayan sering digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, bagi Bu Henpian yang tidak tahu artinya yakni mempunyai atau memiliki. Sama have dan has itu artinya sama-sama mempunyai atau memiliki. Perbedaannya yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya Bu Henpian buka buku bahasa Inggris halaman 2. Di situ ada beberapa catatan tentang penggunaan have dan has. Oke, di kotak yang pertama itu ada penggunaan have dan has dalam affirmative form atau kalimat positif. Selanjutnya di kotak yang kedua itu ada penggunaan have dan has dalam kalimat negatif atau negative form. Nah, perbedaan dari kalimat negatif dan kalimat positif biasanya kalau negative form atau kalimat negatif itu ada kata no, not, yang artinya tidak. Kalau ada no, not, yang artinya tidak, berarti itu adalah kalimat negatif. Selanjutnya coba kita
Selanjutnya kita lihat bagaimana penggunaan kata has dan have dalam affirmative form atau kalimat positif. Di kalimat positif, penggunaan kata have dan has yang pertama didahului oleh subjek, kata have, has, kemudian objek. Nah, bedanya kalau subjeknya I, you, we, they itu menggunakan have, sedangkan kalau subjeknya she or he itu menggunakan has. Nah, contohnya sebagai berikut. Di contoh yang pertama, subjeknya adalah you. Karena di situ you berarti menggunakan have. Selanjutnya disusul oleh objeknya. You have a green umbrella. Kamu mempunyai sebuah payung berwarna hijau. Selanjutnya di contoh yang kedua, subjeknya she berarti menggunakan has. Baru disusul dengan objek. She has a green umbrella. Dia mempunyai sebuah payung berwarna hijau. Nah, itu untuk affirmative form atau kalimat positif. Selanjutnya, untuk negative form atau kalimat negatif, bentuk kalimatnya yang pertama yakni subjek, kemudian do not atau does not have, baru disusul objek. Nah, coba kita buat contoh kalimatnya. Yang pertama, misalkan subjeknya adalah we. We berarti pakai do not have, kemudian disusul objek, a green umbrella. We do not have a green umbrella. Selanjutnya kemudian kita buat contoh lagi, subjeknya he. Kalau he berarti he does not have a green umbrella. Dia tidak mempunyai sebuah payung berwarna hijau. Nah, bisa dilihat ya di sini. Untuk penggunaan have-nya, keduanya pakai have. Baik subjek I, you, they, we, she, he, keduanya memakai have. Bedanya adalah kalau subjeknya I, you, we, they itu pakai do, do not, atau bisa disingkat don't. Selanjutnya kalau subjeknya she or he itu pakai does, does not, atau bisa disingkat doesn't have. Nah, jadi keduanya sama-sama pakai have. Bedanya adalah kalau subjeknya I, you, we, they pakai do, do not. Kalau subjeknya she, he pakai does not atau disingkat doesn't. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Selanjutnya kotak yang paling bawah, yakni penggunaan have, has di interrogative form atau kalimat tanya. Nah, untuk penggunaan di kalimat tanya, itu bentuk kalimatnya yang pertama yakni do or does, kemudian subjek, kemudian disusul oleh objeknya. Nah, sama seperti di negative form tadi, kalau subjeknya I, you, we, they, itu kalimat kata tanyanya pakai do. Sedangkan kalau subjeknya she or he pakai does. Dan dalam semua subjek di interrogative form itu semuanya pakai have. Bedanya adalah I, you, we, they pakai do. Sedangkan kalau subjeknya she, he pakai does. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, misalkan subjeknya I, berarti
Do I have a green umbrella? Apakah saya memiliki sebuah payung hijau? Nah, do dulu, kemudian subjek diikuti have, dan yang terakhir objek. Do I have a green umbrella? Apakah saya memiliki payung hijau? Nah, selanjutnya contoh penggunaan does. Misalkan subjeknya she. Does she have a green umbrella? Apakah dia mempunyai payung hijau? Nah, bisa dilihat ya. Jadi, kalau di interrogative form atau kalimat tanya, di semua subjek menggunakan have, bedanya adalah I, you, we, they pakai do, sedangkan she, he pakai does. Nah, selanjutnya untuk short answer-nya atau jawaban singkatnya, pian lihat di buku halaman 3 yang paling atas. Untuk menjawab pertanyaan ada dua bentuk, yakni bentuk positif kalau jawabannya ya, dan bentuk negatif kalau jawabannya no atau tidak. Nah, coba kita jawab pertanyaan yang pertama ya. Do I have a green umbrella? Kalau jawabannya ya, berarti yes, I do. Kalau negatif berarti no, I don't. Nah, disesuaikan dengan pertanyaannya ya. Kalau pertanyaannya do, berarti jawabannya juga do. Selanjutnya, kalau misalkan pertanyaannya does she have a green umbrella? Jawabannya berarti bila positif, yes, she does. Kalau negatif, no, she doesn't. Oke, semoga bisa dimengerti ya penjelasan Ustazah. Kalau misalkan masih kurang atau masih kurang paham nih Ustazah, Bu Hanpian bisa langsung WA Ustazah, oke? Selanjutnya kita coba jawab soal latihan di halaman 3. Nah, coba kita jawab dulu latihan yang B. Choose the correct answer. Pilih kata yang betul. Jadi kita pilih di kalimat tersebut itu menggunakan have atau has. Kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, they ... a beautiful house near the beach. Nah, yang nomor 1 nih sudah pasti ya jawabannya, karena they berarti pakai have. Number 2, Mr. Leo ... a luxurious car. He is very proud of his car. Nah, jadi di sini nomor 2 subjeknya adalah Mr. Leo. Mr. Leo itu nama orang laki-laki berarti pakai he. Kalau subjeknya he berarti pakai has. Next, number 3. My aunt ... 3 children. 2 boys and a girl. Nah, nomor 3 ini subjeknya adalah my aunt. Itu dia berarti adalah dia perempuan atau she. Berarti pakai has. My aunt has 3 children, 2 boys and a girl. Next, number 4. Andi and Maya ... a very cute cat. It's a Persian cat. Nah, jadi di sini subjeknya ada 2 atau lebih dari 1, yakni Andi and Maya.
berarti pakai they, mereka. Kalau they subjeknya berarti menggunakan betul, have. Andi and Maya have a very cute cat. It's a Persian cat. Selanjutnya yang nomor 5, he is my brother. He a racing bike. Nah, untuk yang nomor 5 ini, Bu Hanpian jawab sendiri ya. Subjeknya adalah he. Gampang sekali, tinggal lihat di bukunya. He itu pakai have atau has. Pian jawab sendiri. Selanjutnya, latihan yang C, change the sentence, see the clues. Number 1 is an example. Jadi kita ubah kalimatnya sesuai yang diperintahkan. Kita lihat dulu contohnya yang nomor 1. Nomor 1, kalimat awalnya adalah affirmative form atau kalimat positif. She has many good friends. Diubah menjadi interrogative form atau kalimat tanya. Berarti does dulu karena subjeknya she. Does she have many good friends? Nah, selanjutnya kita jawab bersama-sama yang number 2. Mrs. Susanto has a Chinese food restaurant. Ini berarti bentuknya adalah affirmative form atau kalimat positif diubah menjadi negative form atau kalimat negatif. Berarti yang pertama adalah subjeknya dulu, Mrs. Susanto. Kita ubah menjadi kalimat negatif karena subjeknya adalah Mrs. Susanto atau she, dia perempuan, berarti pakai does not have, kemudian objeknya a Chinese food restaurant. Mrs. Susanto does not have a Chinese food restaurant. Seperti itu ya. Selanjutnya yang number 3, does she have a blue jacket? Ini berarti interrogative form atau kalimat tanya. Kita jawab menggunakan short answer, kalimat positif. Nah, karena pertanyaannya does dan jawabannya adalah kalimat positif, berarti jawabannya yes, she does. Selanjutnya number 4, my uncle has 2 daughters and 2 sons. Ini berarti affirmative form ya, kalimat positif diubah menjadi interrogative form atau kalimat tanya. Berarti yang pertama kita tulis my uncle berarti he. Berarti interrogative formnya pakai does. Does my uncle have 2 daughters and 2 sons? Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang number 5, I have a nice red hat. Nah, ini adalah bentuk affirmative form dan diubah menjadi negative form. Ini gampang ya. Bu Hanpian jawab sendiri. I have a nice red hat diganti menjadi kalimat negatif atau negative form. Pian lihat formulanya di buku. Oke. Selanjutnya Bu Hanpian buka bukunya halaman 4 yang E, yakni menyusun kata menjadi kalimat. Nah, kita coba susun kalimat pertama. Has si sister a. Ini tidak ada tanda tanya, tidak ada
kata negatifnya, berarti ini adalah affirmative form atau kalimat positif. Berarti yang pertama adalah subjeknya dulu, she, baru has a sister. She has a sister. Next, number 2. Do have we titik not a car. Nah, di sini ada not. Berarti itu adalah negative form. Kalau negative form berarti subjeknya dulu we, kemudian do not have, dan objeknya a car. We do not have a car. Selanjutnya nomor 3, ada tanda tanya, they do have horse. Nah, berarti ini adalah interrogative form atau kalimat tanya. Kalau kalimat tanya berarti do dulu, baru subjek. Do they have horses? Nah, selanjutnya nomor 4, my titik does brother not have a bike. Nah, ada not-nya berarti ini adalah negative form atau kalimat negatif. Berarti yang pertama adalah subjeknya dulu. My brother does not have a bike. Selanjutnya yang nomor 5, you, a computer, do, tanda tanya, have. Ini berarti interrogative form atau kalimat tanya. Kalimat tanya berarti yang pertama ditulis adalah do. Nah, selanjutnya pian lanjutkan sendiri ya. Habis do itu apa, terus apa. Pian jawab sendiri, oke? Bila sudah selesai buhan pian tulis dan buhan pian jawab, kemudian foto buku bahasa Inggrisnya halaman 3 dan 4, latihan B, C, and E. Kemudian serahkan fotonya di Google Classroom, topik bahasa Inggris Lesson 1 Week 1. Sebagai tanda kalau buhan pian sudah belajar hari ini. Oke, semoga penjelasan Ustazah hari ini bisa buhan pian pahami. I think it's enough for today. Together, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, see you next week. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.